Ada yang mau menyampaikan aspirasi, dikawal. Diamankan dalam arti dikawal. Ya bukan diamankan dalam arti untuk ditahan dan seterusnya. Ini agar pelaksanaan pasal 28 ya, berbagai ayat itu di Undang-Undang Dasar 1945 dapat dijalankan dengan baik. Karena apa? Negara itu wajib untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia, termasuk di dalam hal menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun secara tertulis. Assalamualaikum puan dan tuan, Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum puan dan tuan, apa kabar semuanya? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan penuh dengan rezeki. Jumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik dan berakal. Puan dan tuan, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang tentang telegram Kapolri terkait dengan penanganan kunjungan kerja pejabat negara, khususnya Presiden. Sejumlah pihak mendukung sikap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang meminta jajarannya untuk bersikap humanis terhadap pihak yang memprotes Presiden Jokowi atau Presiden Joko Widodo. Sikap tersebut dituangkan dalam telegram nomor STR-862 /9 Romawi /PAM /3.2021 yang berisi penegasan terkait pengamanan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo agar dilakukan secara humanis dan tidak terlalu reaktif. Dalam telegram tersebut, saudara sekalian, tertulis soal 3 kejadian yang mendorong Kapolri mengeluarkan instruksi kepada para Kapolda. Semua peristiwa itu berupa protes masyarakat kepada Presiden Jokowi. Protes yang pertama, kita catat di situ ya, terjadi pada saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di Bandar Lampung pada tanggal 2 September 2021. Saat itu ada simpatisan X Ormas Front Pembela Islam, ya FPI dan PA 212 yang membentangkan spanduk dan poster bernada protes kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut. Peristiwa kedua adalah saat kunker Presiden Jokowi di Blitar pada tanggal 7 September 2021. Saat mantan Gubernur DKI itu memantau vaksinasi untuk masyarakat, ada seorang warga yang secara tiba-tiba membentangkan spanduk ke arah Presiden Jokowi. Dan peristiwa yang terakhir terjadi pada saat Presiden Jokowi mengunjungi Universitas 11 Maret, ya UNS Solo, Jawa Tengah pada Senin 13 September 2021 kemarin. Ketika itu, sejumlah mahasiswa juga membentangkan spanduk dan poster bernada protes. Dan Anda juga bisa menyaksikan di video saya sebelumnya ada 10 mahasiswa yang diamankan. Tapi pada sore hari itu 10 mahasiswa sudah dibebaskan kembali. Oleh karena itu, Kapolri melalui telegram tersebut mengeluarkan pedoman pengamanan kunjungan kerja Presiden Jokowi dan cara kepolisian bertindak apabila ada aksi serupa. Nah, berikut ini ada 4 poin arahan Kapolri agar pihak polisi lebih humanis. Yang pertama, bahwa setiap pengamanan kunker agar dilakukan secara humanis dan tidak terlalu reaktif. Lalu yang kedua, apabila didapati sekelompok masyarakat yang berkerumun untuk sampaikan aspirasi sepanjang dibenarkan undang-undang, maka tugas pengamanan hanya mengawal rombongan tersebut agar dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Yang ketiga,
untuk menyiapkan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya sehingga dapat dikelola dengan baik, sehingga misalnya ada kegiatan misal dari kepolisian setempat dapat memberikan ruang kepada sekelompok masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya dan kita siapkan ruang itu sehingga aspirasi itu dapat tersampaikannya dan dapat dikelola dengan baik. Lalu yang keempat, apabila ada kelompok masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya agar dikomunikasikan dengan baik bahwa tindakan untuk menyampaikan aspirasi itu tidak mengganggu ketertiban umum. Secara humanis, kita sampaikan agar masyarakat tersebut tidak mengganggu ketertiban umum yang tadi saya sampaikan. Semuanya kita kelola dan semuanya kita kawal sehingga semua dapat berjalan baik dan lancar. Saudara sekalian, 4 pedoman itu yang seharusnya diikuti, ya, kemudian ditindaklanjuti dan dipatuhi oleh semua Kapolda yang ada di Indonesia ini, sekaligus kepada semua jajaran yang ada di bawahnya. Jadi dengan demikian, saudara sekalian, saya kira ini sebagai sebuah perkembangan yang cukup bagus agar rakyat itu tidak merasa ketakutan, khawatir ditangkap hanya karena menyampaikan aspirasinya secara benar. Ya, apakah dengan tulisan itu bisa dengan poster, ya bisa dengan spanduk atau dengan cara-cara yang lain selama itu tidak mengganggu ketertiban umum. Nah, persoalan ketertiban umum ini, saudara sekalian, yang kadang-kadang di lapangan itu dipersepsikan lain. Maka ini pun harus juga ada batasan. Apa yang dimaksud mengganggu ketertiban umum? Nah, tapi kalau namanya kunker kan tetap itu rakyat juga banyak ada di situ. Yang penting apa? Nah, misalnya dia berdiam diri, menyampaikan aspirasi itu tidak mengganggu jalannya rombongan, tidak menghambat. Nah, itu berarti tidak mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, nah polisi dalam hal ini harus betul-betul memberikan sikap yang benar, yang tadi humanis. Tuan dan tuan, ini perlu disampaikan karena posisi polisi dalam penegakan hukum kita itu kan polisi atau kepolisian itu berada di garda yang terdepan. Orang mengatakan dia bekerja in optima forma. Dia berada di paling ujung yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Nah, karena tugas yang demikian itu kadang-kadang langsung berinteraksi, ya kadang demi menjaga yang namanya tadi ketertiban umum, petugas yang di lapangan mengambil sikap yang terkesan itu berlebihan, tapi mungkin tujuannya jelas supaya ketertiban umum itu tidak terganggu. Nah, tugas kepolisian yang tadi saya sampaikan itu memang memiliki karakteristik. Misalnya polisi juga dibekali sarana untuk melakukan diskresi, yaitu to do or not to do. Melakukan atau tidak melakukan dalam rangka memfilter kegiatan-kegiatan masyarakat mana yang dianggap sebagai tindak pidana atau tidak, orang menangkap, tidak menangkap, menahan, tidak menahan, ini termasuk diskresi. Oleh karena itu, memang dalam hal ini untuk menjaga tertib law and order itu, polisi harus pandai-pandai mengelola dalam hal ini pekerjaannya itu sehingga tidak merepresi atau bersikap terlalu reaktif terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Saudara sekalian, hal ini kita lakukan supaya polisi tidak terkesan itu terjerumus dalam yang istilah Menko Polhukam itu disebut sebagai industri hukum. Kita ingin kepolisian tetap di garda terdepan mengawal penegakan hukum di bidang hukum pidana dalam SPP, sistem peradilan pidana, itu menjadi sosok yang humanis melindungi, mengayomi masyarakat, bukan sebaliknya memberikan kekhawatiran atau mungkin ketakutan kepada masyarakat. Ada yang mau menyampaikan aspirasi, dikawal. Diamankan dalam arti dikawal. Ya bukan diamankan dalam arti untuk ditahan dan seterusnya. Ini agar pelaksanaan pasal 28 berbagai ayat itu di Undang-Undang Dasar 1945 dapat dijalankan dengan baik. Karena apa? Negara itu wajib untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia termasuk di dalam hal menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun secara tertulis. Semoga dengan telegram
Kapolri ini, jajaran kepolisian bisa bertindak lebih profesional dan menurut Kapolri adalah bekerja secara presisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah radikal, ramah, terdidik, dan berakal.